Halo, selamat malam. Selamat malam. Saudara-saudara sekalian. Baru kali ini ya, kita beribadah di tempat kebun. Kalau kita sudah biasa berada di kebun itu, kita santai. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Mari kita mau beribadah ya. Bapak, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau berikan pada hidup kami. Karena pada malam hari ini kita akan menikmati cinta kasih-Mu dan kami akan menerima nikmat, marifat dan terima kami pun makan pujian penyembahan kepadamu atas ucapan syukur yang luar biasa yang telah Kau berikan dalam hidup kami masing-masing anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Pujian penyembahan ucapan syukur yang luar biasa dalam hidup kami nyatakan terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya untuk acara ibadah ini ucapan syukur memberkati acara dari awal dan akhir. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Allah kita walaupun ini sudah malam, tapi kita tetap bersemangat karena kita bisa mengecap, melihat, menikmati karya kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dan kasihnya kita nikmati sampai akhirnya nanti. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita lebih semangat lagi bersama-sama, kita bangkit berdiri yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, kita serahkan kami belakang kami. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, amin. Dan kuasa duduk dalam namanya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya.
yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Lebih semangat lagi naikkan, dia tak akan tergoyahkan. Amin. Tak terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya, karena kasih-Nya luar biasa. Selanjutnya menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sembah Tuhan Allah kita. Berikan yang terbaik dengan senap suara kita, hati kita, dan kekuatan kita. Oh, Dia sungguh yang terindah, yang termulia, yang begitu aja. Haleluya. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, setiap lidah kan mengaku, hanyalah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab hanya Kau yang terindah di dalam hidup ini, seperti Kau Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau
kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semangat saja yang menyanyikan. Sembah Kau ya Allahku. Kita sambil angkat tangan kita. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu. Menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Di hari depan pujian kepadanya, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajamu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami pada malam hari ini Tuhan, kami boleh celebration, kami boleh merayakan Tuhan, kenaikan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang ajaib sudah kami terima oleh karena Engkau sudah naik ke surga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur.
Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau anak-anak-Mu ini Tuhan, belajar untuk firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus supaya mengajar kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pewahyuan, pengetahuan, sehingga apapun yang Kau berikan kepada kami malam hari ini, itu semua terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Karena semua yang daripada Engkau Tuhan, itu baik Tuhan. Terima kasih, berkat ucap syukur, dan kita semua yang siap menerima benih firman Tuhan, berkata amin. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat datang Ibu bisa ya. Puji Tuhan, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, dan inilah kami. Ya. Kami ada selalu ya kok minggu pagi kami ibadah di sini setengah 8. Ya, kami memang ada beberapa tempat untuk kami beribadah. Memang kami tidak terbatas dengan tempat dimanapun kita bisa beribadah, kami beribadah. Ya, amin. Nah, kenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal saya. Belum kenal kan sama saya? Saya namanya Samuel Kristanto. Ya. Biasa dipanggilnya Pak Sam, Uncle Sam, atau apa aja, oke. Ya. Saya gembala di PCC, gereja kami Pentakosta Community Church, di bawah naungan gereja Pentakosta. Ya. Nah, malam hari ini saya bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama, kita sehati sepikir, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang hari ini percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga? Amin. Semuanya percaya ya. Berarti kan saya nggak perlu menjelaskan, maksudnya meyakinkan ya kalau kita semua sudah percaya. Nah, siapa yang hari ini hidupnya ya disayang oleh Tuhan? Percaya bahwa hidupnya disayang oleh Tuhan. Amin. Sekarang katakan pada kiri kamu, engkau juga disayang oleh Tuhan. Engkau juga dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, ya, jangan ada lagi keraguan bahwa kita semua hidup kita disayang oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan ada keraguan lagi. Makanya pada malam hari ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Semuanya lengkap dalam hidup kita. Ya, nah, hari ini ketika kita ingat di cerita di Alkitab bagaimana Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, itu naiknya kemana sih? Ke surga itu tempatnya siapa tuh? Dia katakan ke tempat Bapa, ke rumah Bapa. Ya, nah, kalau dia ke rumah Bapa, ada apa sebenarnya di rumah Bapa? Kita kan anak-anaknya, amin. Nah, kalau kita anak-anaknya juga, ya. Nanti kita boleh tahu di rumah Bapa itu apa yang terjadi, ada apa di sana, ya. Jadi kalau Yesus naik ke surga, ya, apa yang kita alami saat ini pasti ada efeknya, amin. Yesus, apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pasti efek kita. Ya. Nah, kita buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ya, mulai ayat 1. Judulnya jelas ya, rumah Bapa. Ya, ini Tuhan Yesus terangkan mengenai rumah Bapa sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga. Ya. Nah, Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu. Ya, pertama-tama Tuhan sudah bilang ya, jangan gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau kita percaya pada Allah, kita percaya pada Yesus. Kalau kita percaya Yesus, berarti kita percaya pada firman-Nya. Amin. Nah, kepercayaan kita ini ya bertolak belakang tidak akan terjadi kalau kita gelisah. Jadi jangan gelisah hatimu. Mulai saat ini kendalikan hati kita. Jangan kita gelisah. Apapun yang terjadi,
Jangan gelisah. Supaya apa? Supaya percaya kita pada Tuhan penuh. Supaya apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita, ya, itu kita terima semuanya. Amin. Ya. Di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada beberapa terjemahan rumah mewah, ya, tempat tinggal. Yang jelas bukan kos-kosan, ya. Ya. Jadi banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau nggak ada tempat tinggal, Yesus juga akan ngomong, nggak ada tempat bagi kamu. Tetapi karena Yesus tahu di rumah Bapaknya ada banyak tempat tinggal, jadi dia berkata memberitakan kepada kita. Karena apa? Dia tahu persis di rumah Bapa ada apa aja. Ya. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya. Nah, Yesus pergi ke sana, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Tujuannya cuma satu, di mana aku berada, kamu berada. Di mana Yesus berada, kita berada. Amin. Jadi di mana ada Yesus, di mana di situ juga ada kita anak-anaknya. Ini tujuannya. Artinya apa? Dia mau ada koneksi, dia mau ada hubungan, dia mau ada keintiman. Ya, bayangkan kita lihat aja kalau orang yang intim kemana-mana itu bareng, benar nggak? Rasanya kepengen bersama terus, benar ya Bu Tony? Rasanya kepengennya kamu ke sana, aku ke sana juga. Aku mau pergi ke Jogja, ya kamu ikut ke Jogja. Kamu mau pergi ke Solo, ayo sama-sama. Ya. Karena apa? Karena ada keintiman. Jadi bukan masalah tempatnya di sini yang penting. Tetapi yang Yesus utamakan adalah apa? Di mana aku berada, kita ada. Nah, tujuan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Amin. Supaya di mana Yesus tinggal bersama Bapaknya, di situ juga ada kita bersama Yesus dan otomatis juga bersama Bapa. Itu keinginannya Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan sendiri. Ya. Nggak kita minta, itu sudah diberikan dalam hidup kita. Yang penting apa? Kita terima saja. Ya. Mudahnya cuma percaya, menerima apa yang Dia kasih, apa yang Dia berikan dalam hidup kita. Nah, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ ini, jalan ke situ ini. Makanya tidak banyak orang ngerti di situ. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa sebenarnya dimaksud sama Tuhan? Ya. Di ayat 5 dikatakan Thomas seperti menyangka, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas bingung. Loh, kau mau pergi kemana aku nggak ngerti Tuhan. Bagaimana kami tahu jalan ke arah situ? Tujuannya aja nggak ngerti. Nah kalau tujuannya nggak sih, apalagi jalannya. Jadi di sini Tuhan mau berkata seperti itu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jalannya di mana sih? Di yang ayat 6 ya, kata Yesus kepada dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang dimaksud Yesus pada kita. Kemana aku pergi, ya, jalannya kemana?
kamu tahu jalannya ke situ. Ke siapa? Ke Dia. Satu-satunya jalan untuk ke rumah Bapa hanya melalui Dia. Di sini ayat ini tidak menunjukkan Dia salah satu jalan, tapi Dia satu-satunya jalan. Amin. Dia satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Untuk kita datang ke rumah Bapa, di mana ada Bapa, ada Yesus, ada kita. Ya. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti ya, kemudian sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi kalau kita bersama-sama terus, kalau kita intim terus, ya, seperti kita dengan pasangan hidup kita. Ya. Kalau kamu mengenal Bapakku, engkau mengenal aku. Karena apa yang diperbuat Bapa, Dia yang perbuat, Dia yang lakukan. Sama. Ketika kita mau menjadi intim dengan Tuhan, ketika kita mau menjadi satu dengan Dia, ya, apa yang kita lakukan, orang akan tahu, oh ini anak Tuhan. Sama. Pekerjaannya sama, sifatnya sama, karakternya sama. Maka orang akan melihat, oh inilah anak-anak Allah. Inilah anak-anak Bapa. Nah, apalagi si Filipus ini katanya, ya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kamu, itu sudah cukup bagiku. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Bapa kita mengenal Yesus. Simpel, sederhana. Ya. Nah, bagaimana kita mengenal Yesus? Melalui firman. Amin. Tetapi kita tidak pernah mengenal Dia kalau kita tidak pernah menjadi satu dengan Dia. Tadi Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Artinya apa? Yesus mempersiapkan bagaimana kita ini bisa menjadi satu dengan Dia. Kapan itu dimulai? Apakah nanti setelah Tuhan datang kedua kali? Kapan? Gimana? Saat ini. Saat ini. Yes. Firman-nya mana? Kita kembali ke firman-nya ya. Satu Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saat ini, malam ini, siapa yang sudah mengikatkan dirinya pada Tuhan? Kita semua yang sudah lahir baru dikatakan kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Bukan berdua-duaan di sini, tapi menjadi satu roh. Jadi saat ini juga seperti percaya Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini juga kita sudah bersama-sama Dia di rumah Bapa. Amin. Nggak perlu kita mati dulu baru kita naik ke surga ke rumah Bapa. Saat ini kalau kita percaya kita sudah menjadi satu roh dengan Yesus. Di mana kita ada, Yesus ada. Padahal di mana Yesus ada, Bapa ada. Dan Bapa ada di dalam rumahnya. Sederhana kan seperti itu. Nah, kalau kita saat ini sebenarnya sudah ada di dalam rumah Bapa,
Kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Ya. Di ayat 11 Tuhan Yesus menegaskan lagi. Karena kenapa Tuhan Yesus sampai beberapa kali menegaskan? Percayalah. Karena apa? Sebentar lagi murid-muridnya akan digoncang, ya, menghadapi dia ditangkap, dia diyakini, dia disiksa, dia disalibkan, dia mati. Ya. Makanya ini Yesus ini benar-benar menekankan sekali, berkali-kali, percayalah, teguhkan hatimu, jangan engkau gelisah. Ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Kalau kita nggak bisa melihat dia, kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di kita. Amin. Ya. Nah, manfaatnya ini, ayat 12. Aku berkata kepada sesungguhnya, barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku bersama engkau bersama Bapa. Sebab kita semua ini menjadi satu roh dengan Dia, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar dari apa yang pernah Tuhan lakukan. Amin. Amin. Ya, jadi jangan kecil hati lagi. Jangan merasa kita nggak berguna. Jangan merasa kita nggak mampu apa-apa. Apapun latar belakang kita nggak masalah. Yang penting kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Dia, dan Dia memang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Percaya itu, ya. Percaya itu harus, ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, siapa yang meminta sesuatu pada Bapa? Ya, aku akan melakukannya. Artinya apa? Berarti kalau Yesus melakukannya, berarti Dia sudah lakukan itu apa belum? Sudah. Kenapa? Kalau kita tahu, kita sudah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti mengabulkan, itu sama aja kita sudah menerima. Jadi, kalau saat ini kita punya pergumulan, saat ini kita minta sesuatu pada Tuhan, dan itu belum dinyatakan secara jasmani, tungguan. Amin. Karena kita percaya. Dan yang sia-sia pengharapan kita. Kita tetap percaya supaya apa? Supaya kita tidak gelisah, supaya tidak ragu-ragu, iman kita bekerja, dan itu dinyatakan dalam hidup kita. Karena orang percaya hidup karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan. Jangan kita menolong Tuhan supaya ini cepat terjadi, aku harus melakukan itu. Atau kita mau bayar harga. Bayar harga pakai apa? Sudah cukup Tuhan Yesus bayar harga? Cukup ya? Enggak perlu kita bantu tambah-tambahin lagi kita bayar harga dengan kuasa kita, ya, dengan perpuluhan kita. Itu semua bagus, tapi bukan untuk bayar harga, tapi untuk kita mengenal Dia lebih dekat. Supaya apa? Supaya kita tidak gelisah, supaya kita percaya, supaya kita teguh, dan kita akan segera menerima apa yang kita. Amin. Amin. Ya. Jadi malam hari ini ketika Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, saat itu juga kita orang-orang percaya, saat ini juga rest bersama-sama dengan Dia. Rest, istirahat. Ya. Karena apa? Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Bagian kita rest bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian Dia mengerjakan semua yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai sehingga kita
serupa seperti Kristus. Sehingga artinya kalau kita mengerjakan sesuatu yang besar tadi, sesuatu yang melebihi dia, berarti kita mempunyai kuasa. Ketika Tuhan mau naik ke surga, dia weling sama menurutnya, segala kuasa di bumi dan di surga sudah ada pada. Amin. Ketika kita menjadi satu dengan dia, segala kuasa di bumi dan di surga, kuasa yang pernah membangkitkan dia, kuasa yang pernah menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kuasa itu sekarang ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena kita menjadi satu roh. Jadi malam hari ini kita memperingati ketika Yesus dan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat itu juga, hari ini juga kita bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Mau naik ke surga sekarang? Ya. Ya, karena kita sudah bersama-sama dengan dia, dan bagian kita tadi apa? Melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dia. Ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dunia tidak bisa lakukan. Dan supaya apa? Supaya dunia melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkata. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memperingati Engkau ketika Engkau naik ke surga Tuhan. Dan Engkau menjadi satu roh dengan kami Tuhan ketika kami lahir dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini juga kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan oleh karena kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Engkau menjadi satu dengan kami, segala sesuatu yang ada di dalam Engkau itu juga ada dalam hidup kami. Dan hidup kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan diperlengkapi dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, karakter-Mu Tuhan, buah roh itu Tuhan muncul dalam hidup kami Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, dan kami memanggil ya Aba ya Bapa, karena kami anak-anak Bapa. Dan kami sebagai anak-anak Bapa, kami saat ini juga tinggal di rumah Bapa. Segala fasilitas Bapa, segala fasilitas surgawi kami nikmati saat ini juga Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan Tuhan akan melihat Engkau yang besar itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kita semua yang percaya kita berkata amin. Terima kasih. Pengumuman ya, mungkin Ibu bersaksi atau mau berkata-kata untuk supaya akrab kenal. Halo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktunya. Saya melayani gereja GPI Sulangan Sari. Kami melayani di sana tahun 1993, dan saat itu keadaan kami melayani di Yayasan Sugio Pranoto. Mereka lokasi untuk orang-orang yang tinggal di Johan, dan yang sebagian terlibat dalam G13. Ketika kami datang di sana, tidak ada penghadapan. Mereka hidup ya merasa terbuang, bahkan menderita gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan meletakkan kami ya di tempat itu, dan tidak gampang ya. Saya dari Jakarta kerja di Sinar Kasih, belajar keterampilan, dan saya berjumpa dengan suami saya di Jakarta juga. Terus kami menikah ya, saat itu kami diutus untuk pelayanan di GPI Anugerah Bapak Tommy Longguan ya.
kami diajak teman kami di daerah Langansari itu, disitulah Tuhan mengingatkan kembali sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dan itu Tuhan nyatakan pada waktu kami datang ke desa Langansari itu. Suami saya katakan, kayaknya aku pernah mendapat mimpi, dan mimpi itu seperti saat ini. Dan saat itu belum ada jemaat, ya masih ada anak sekolah minggu. Nah, suami saya berkeputusan saya mau melayani di sana. Dan dia minta izin kepada pendeta Bapak Tommy Longwan, karena dia di bawah Bapak Tommy Longwan, sehingga Bapak Tommy Longwan memberikan izin untuk pelayanan di sana. Saat itu hanya dilayani 3 bulan sekali. Ya. Dan suami saya katakan, bagaimana kalau kita layani setiap minggu? Kita adakan doa di situ dan puji Tuhan. Ketika nama Tuhan diagungkan di tempat itu, mulailah mereka memiliki pengharapan yang luar biasa. Yang tadinya mereka hidup percaya dengan kuasa orang-orang kuat, bahkan ketika anaknya sakit, mereka berikan kepada dukun seperti itu. Disitulah kami mulai jujur saja, kami ini suami saya orang Papua, otomatis sulit ya untuk berkomunikasi ataupun tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kami satu hikmat gitu ya. Secara manusia mungkin terbatas, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Walaupun kami terbatas, tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, tapi kita terus belajar ya, pendekatan kepada mereka, tapi tidak gampang. Banyak tantangan yang kami hadapi, bahkan kami pernah mau diusir, bahkan kami disesahkan. Saya sempat nangis, aku tidak kuat rasanya. Saat itu, puji Tuhan, saat kami persekutuan di rumah saja, belum ada gereja. Tetapi kita berdoa puasa, doa malam, kami rindu untuk memiliki gereja. Gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, tidak kaleng-kaleng kasihnya. Ketika kita berdoa merindukan satu tempat ibadah, Tuhan memberikan. Kita hanya berpikir Tuhan cukup ukuran 8 atau lebar 8, panjang 13 cukup. Tetapi Tuhan yang kita layani, Dia memberikan lahan gereja itu lebar 13, panjang 80. Kalau dibuat rumah 10 rumah. Secara manusia kami tidak ada dana. Kami punya untuk berdoa kepada Tuhan yang tidak mustahil, yang rasanya mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak. Yang penting kita maukah kita melayani Tuhan, memberitakan berita keselamatan kepada Tuhan. Dan sampai tahun 2019 suami saya dipanggil Tuhan. Dan saya mungkin, Tuhan, bagaimana mungkin saya harus menggantikan suami saya. Secara manusia saya di rumah tangga, saya hanya bekerja. Saat itu kami buka TK, ya TK gratis. Gitu. Saya sebagai kepala sekolahnya, guru ngajar, ya, dan puji Tuhan, saya buka tahun 2010 sampai tahun 2019 kami tutup karena dulu ada suami saya. Kalau dia pelayanan, dia dapat berkat, dia bayar ke anak sekolah, anak-anak TK itu. Ya. Ketika tahun 2019 saya tutup, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya mampu untuk menjadi gembala bagi jemaat? Itu pergumulan yang sangat berat sekali, karena tidak gampang untuk menjadi seorang gembala, itu tidak gampang. Kalau bukan tuntunan Tuhan, kita tidak akan sampai. Karena kita harus memimpin lebih dari 1
dengan pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya mulai mengingat bagaimana suami saya melayani Tuhan. Hanya dengan kasih dan hati pada Tuhan. Sehingga tahun 2023 bulan Maret saya dibaptiskan menjadi gembala. Dan sampai saat ini banyak kasih tantangan, tapi saya selalu percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Pujinya kita harus berserah. Ada pujian yang berkata, berserahlah pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Itu pujian yang selalu kami naikkan, ya. Karena saya menyadari tanpa Tuhan saya tidak dapat melayani, saya tidak dapat menjadi gembala untuk memimpin, untuk mengasihi Tuhan. Hanya berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kesanggupan bagi saya. Terima kasih. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saksian yang sungguh menguatkan, amin. Ya, kita juga lagi merintis Ibu. Kami kita habiskan di bulan Juni 2023. Tapi juga sama dengan Ibu, background kami, dengan saya memang ministry dari sejak mungkin 20 tahun yang lalu. Kami terbiasa tidak ada di dalam congregation. Jadi ministry kami kemana? Di mana kita diterima, ya di situ kita kerjakan. Di mana Tuhan tempatkan, mending Tuhan tempatkan. Di mana Tuhan buang, ya kan? Kita ada di situ, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, tapi luar biasa dengan hati, dengan kasih. Karena yang terbesar memang kasih. Dan hati kita, hati yang juga diubahkan Tuhan, akan berbeda. Amin. Dan itu juga modal kami, Bu. Ya, dengan hati, dengan kasih, dan kita mau belajar firman-Nya. Karena apa? Firman ini yang memerdekakan kita. Firman ini yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat selama ini. Janji-janji firman itu menjadi pegangan kami. Ya, amin. Ya, kita semua belajar, sama-sama kita bekerja sama ke depan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti yang kemarin kami lakukan, mission trip, ya, kita mau berbagi. Karena supaya apa? Semua orang mengenal kasih Tuhan. Hanya itu saja. Semua orang diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dan semua orang supaya mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berterima berkat daripada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita balik berdiri. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu pada kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, mengubah hidup kami menjadi segambar dengan Engkau. Bahkan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hidangan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami mengenal Engkau, bahkan kami mengenal Bapa Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terbaik Engkau sudah sediakan untuk masa depan kami. Karena masa depan kami, masa depan penuh pengharapan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Berkati kami semua anak-anak tempat ini. Berkati pengembalaan Ibu Lisa Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman kami yang lain Tuhan, yang pekerja-pekerja Tuhan di ladang anggur Tuhan. Untuk kami terus, untuk kami percaya, untuk kami terus mantap Tuhan, melangkah Tuhan di dalam kebenaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Memberkati tempat ini, jejak ini Tuhan. Memberkati tempat ini, segala aktivitas yang ada di tempat ini Tuhan. Semuanya Tuhan, apapun yang dilakukan di tempat ini Tuhan, itu berhasil dan menghasilkan buah yang banyak Tuhan. Semuanya berhasil, semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, melalui tempat ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kamu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Pada akhirnya Bapak, kami akan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, memberikan Engkau kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.